Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Miss Sinta dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Kristi, Benedikta, dan Laura. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai final project kami dengan judul Faktor-faktor penentu saham hijau, studi kasus perusahaan yang terdaftar pada Sri Kahati Index. Pada hari ini, kami ingin membahas mengenai background of the study, literature review, data and methodology, result and discussion, dan conclusion. Selanjutnya, background of the study. Green investment semakin penting seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya kesadaran dan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia yang menghadapi tantangan-tantangan besar seperti deforestasi dan polusi. Namun, meskipun green investment menjadi topik yang relevan, penelitian terkait faktor keuangan yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk beralih ke investasi hijau masih terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap stock return hijau. Beberapa studi menemukan bahwa faktor-faktor seperti ESG score, ROA, dan DR berpengaruh signifikan terhadap stock return hijau, sementara studi lain tidak menemukan hubungan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam penelitian mengenai bagaimana faktor keuangan mempengaruhi green investment. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis hubungan antara indikator keuangan seperti ESG score dan performa keuangan lainnya terhadap stock return perusahaan hijau yang terdaftar pada Sri Kahati Index. Adapun berikut kajian pustaka yang telah kami buat. Yang pertama adalah pengaruh ESG score terhadap return saham hijau. ESG score ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan pengaruhnya terhadap return saham hijau dikarenakan skor ESG yang tinggi cenderung untuk menganggap perusahaan kurang berisiko. Yang kedua adalah pengaruh market capitalization terhadap return saham hijau. CAP ini memiliki hubungan positif dengan return saham hijau dikarenakan nilai kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang baik. Kemudian, ketiga, pengaruh return on asset terhadap return saham hijau. Return on asset berpengaruh negatif pada return saham hijau dikarenakan investor lebih fokus pada faktor eksternal seperti pertumbuhan pendapatan, rasio hutang, dividen dibanding dengan efisiensi penggunaan aset. Kemudian yang keempat, pengaruh debt to asset ratio terhadap return saham hijau. Debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap return saham hijau dikarenakan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengelola pembiayaan secara efektif demi mengelola pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga investor akan lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki debt to asset ratio yang tinggi. Kemudian debt to equity ratio terhadap return saham hijau berpengaruh positif karena rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur kewajiban perusahaannya untuk membayar hutang dengan dananya sendiri. Jika dananya tinggi, maka semakin rendah harga sahamnya. Dan keenam adalah pengaruh earning per share terhadap return saham hijau. IPS ini berpengaruh negatif terhadap return saham hijau karena jika IPS satu perusahaan tinggi, maka harga saham akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama adalah ESG score memiliki dampak negatif terhadap return saham hijau. Hipotesis kedua, R memiliki dampak positif terhadap return saham hijau. Ketiga, ROA memiliki dampak negatif terhadap return saham hijau. Yang keempat, DAR memiliki dampak positif terhadap return saham hijau. Yang kelima, DAR memiliki dampak positif terhadap return saham hijau. Dan yang keenam, EPS memiliki dampak negatif terhadap return saham hijau. Menentukan hipotesis yang ada, maka angka yang diusulkan adalah sebagai berikut. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai data dan metodologi penelitian kami, di mana data kami itu adalah data panel tahunan dari 19 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Sri Kahati selama periode 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel kami itu dilakukan secara purposive sampling, di mana untuk memastikan relevansi dan kualitas data kami. Lalu, untuk menganalisis hubungan antara variabel, metodologi kami adalah fixed effect model dengan robust standard error, di mana ini untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati antar perusahaan dan juga mengatasi masalah heteroskedastisitas serta autokorelasi dalam data kami, sehingga ini untuk memastikan estimasinya itu lebih andal dan lebih terpercaya. Untuk model dari penelitian kami itu dapat dilihat di PPT kami, di mana R itu adalah independent variable yaitu return saham hijau dengan beberapa variabel independen yaitu ESG score, lalu ada market capitalization, lalu juga ada return on asset, lalu ada DAR, dan EPS. Dalam model ini, beta 0 itu adalah konstanta yang mewakili intercept, sedangkan beta 1 sampai beta 6 itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap return saham hijau. Lalu ada juga E, itu yang adalah error term, di mana itu mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi return saham hijau yang tidak dimasukkan dalam model. Sekarang saya akan menjelaskan hasil regresi kami, di mana kalau kita lihat dari PPT, kita bisa tahu itu ada beberapa yang signifikan dan juga tidak signifikan. Sehingga kita bisa simpulin kalau beberapa hipotesis yang telah kami buat itu dapat diterima dan lainnya itu ditolak. Yang pertama itu CAP. CAP itu berpengaruh signifikan positif terhadap return saham hijau pada tingkat signifikan 1%, sehingga H2 itu kita terima.
Lalu, DAR juga berpengaruh positif terhadap return saham hijau, tetapi pada tingkat signifikan 10%, sehingga H4 itu kita terima. Di sisi lain, variabel seperti ESG score, ROA, dan IPS itu nggak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap return saham hijau, sehingga hipotesis H1, H3, dan H6 itu kita tolak. Lalu nilai A-score yang kami dapatkan itu sebesar 44,37%, di mana ini menunjukkan bahwa independen variabel kami itu hanya mampu menjelaskan 44,37% variasi dalam return saham hijau. Sementara sisanya itu sebesar 55,63% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model kami. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa model yang kami gunakan itu kurang mampu menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara variabel independen dan juga return saham hijau. Selain itu, jumlah observasi yang digunakan dalam analisis kami itu masih kurang dari 100, sehingga disarankan untuk menambah jumlah data agar hasil yang diperoleh itu lebih robust. Kesimpulannya adalah, meskipun beberapa hipotesis itu kami terima, yaitu H2, H4, dan H5, nilai A-score yang rendah itu dan jumlah observasi yang terbatas menekankan perlunya memperbaiki model dengan menambahkan variabel atau faktor lain yang relevan, serta meningkatkan jumlah observasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan.